Walah, balik maneh rek, ketemu lagi sama saya, Agus Pratondo, di channel tempat kita ngebahas masalah hidup yang lebih bikin pusing daripada mikirin cicilan, koneksi internet. Hari ini saya mau curhat soal hubungan saya yang paling rumit. Bukan soal asmara, ini lebih rumit dari itu. Ini adalah kisah cintaku dengan internet RT/RW-net. Buat yang belum tahu, RT/RW-net ini ibarat pacar goib yang ganteng tapi kere. Gantengnya itu karena harganya murah pol bos. Cuma 50.000 perak sebulan udah bisa unlimited, bikin hati adem, dompet pun tersenyum. Tapi kerenya itu loh, kelakuannya kadang bikin istighfar. Dan goibnya dia ada tapi seperti tiada. Gak punya kantor, gak punya status hukum. Kalau dia tiba-tiba ngilang bawa duit iuran 1 RT, kita mau lapor ke siapa? Polisi. Paling tak polisinya bingung. Lapor kehilangan pacar goib, Mas. Sebagai konsumen, apalagi saya sebagai tunanetra yang kalau nggak ada internet hidup ini terasa hampa kayak kerupuk melempem. Hubungan ini tuh toksik tapi bikin nagih. Mari kita bedah perjalanan cinta yang rumit ini, babak berdasar babak. Babak 1, awal mula hubungan terlarang ini, masa PDKT yang manis. Dulu RT/RW-net ini lahir dari niat yang suci murni, dari semangat mahasiswa kere yang pengen bisa internetan tanpa harus jual ginjal. Mereka patungan satu koneksi, dibagi rame-rame. Ini masa-masa PDKT yang indah, tulus, gak ada niat komersil. Tapi seiring waktu, ada yang sadar kalau cinta ini bisa menghasilkan uang. Mulailah si pacar ini berubah. Dari yang tadinya cuma berbagi, sekarang jadi berbisnis. Dia narik satu kabel dari ISP gede, terus disebar ke puluhan rumah sambil narikin iuran. Disinilah hubungan kami yang tadinya indah mulai memasuki zona ilegal yang penuh drama. Babak 2, bedah isi dompet dan kepala si pacar goib. Analisis teknikal ala orang awam. Kenapa sih pacar goib kita ini kadang perhatian banget kenceng, kadang ngeselin, lemot? Jawabannya ada di isi dompet dan kepalanya. Pacar yang niat, modal. Ada loh operator RT/RW-net yang serius. Kepalanya pakai router mikrotik yang pinter ngatur jatah bandwidth. Terus dia pasang corong atau access point yang bagus buat teriak-teriak sinyal. Ini tipe pacar yang walau goib tapi bertanggung jawab. Tapi pacar modal nekat, kere. Nah, ini yang banyak. Jan, pacarku ini kayaknya tipe yang ini. Kepalanya mungkin pakai router bekas warnet yang udah bangkrut. Corongnya cuma 1, tapi dipaksa teriak buat 50 rumah. Yo serak, suaranya bindeng, sinyalnya pelo. Masalah utamanya adalah overselling. Ibaratnya dia cuma punya 1 piring nasi rawon, tapi ngajak makan 50 orang. Pas kita datang, kita disuruh ngantre. Giliran kita paling cuma kebagian kuah sama tauge selembar. Makanya jangan kaget kalau pas malam minggu internet kita kecepatannya setara sama kirim surat via pos. Apalagi pas hujan, sinyalnya ikutan galau, putus, nyambung, gak jelas. Katanya gangguan cuaca. Padahal mungkin kabelnya cuma diikat di pohon jambu, ketiup angin dikit langsung oleng. Satu hubungan ilegal tapi bikin kangen. Secara hukum KUA digital, hubungan ini nggak sah bos, nggak ada surat nikahnya, izin ISP. Kata UU Telekomunikasi, jualan internet tanpa izin itu ilegal. Ini namanya kumpul kebo digital. Pemerintah marah-marah, katanya ini merugikan semua pihak, termasuk kita konsumen. Loh, kok bisa? Kan kita dapat harga murah. Nah, disinilah letak jebakan Batman-nya. Harga murah itu kita bayar pakai keamanan dan ketenangan batin. Gak ada tempat sambat resmi. Kalau internet mati, kita mau komplain kemana? Paling cuma bisa WA si juragan. Kalau dibales, sabar ya, itu udah untung. Kadang cuma diri doang, sedih. Keamanan data di ujung tanduk, ini yang paling bikin saya parno. Semua data saya, dari histori YouTube yang isinya tutorial masak, sampai chat pribadi, itu semua lewat di rumahnya si pacar goib ini. Dia bisa aja ngintip. Bayangin ya, saya seorang tunanetra, data itu segalanya. Kalau nomor HP saya disebar ke pinjol ilegal gara-gara data bocor, yang neror saya nanti suaranya serem-serem, bisa-bisa saya trauma angkat telepon. Babak 4 dibandingin sama calon mertua idaman, ISP resmi.
Orang tua saya kalau tahu soal ini pasti bakal nyuruh saya pacaran sama yang jelas-jelas aja. Itulah ISP resmi, IndiHome, Biznet, dan lain-lain. Ini nih kayak calon dari keluarga terpandang yang dikenalin orang tua. Jelas asal-usulnya, punya kantor, ada tempat buat ngamuk kalau internet mati, punya badan hukum, bertanggung jawab, punya customer service 24 jam, ada tempat buat sambat, punya teknisi, pasukan berbaju keren yang dateng benerin. Statusnya sah, punya izin resmi dari pemerintah, aman. Tapi ya itu, maharnya biaya bulanan lumayan bos. Bisa 3-5 kali lipat harga si pacar goib. Bikin maju mundur kan? Pilih hubungan aman tapi mahal atau murah tapi penuh resiko dan drama. Wes, koyo milih jodoh tenan. Babak 5, jalan hijrah dari pacar goib menjadi suami sah. Apakah pacar goib kita ini bisa bertobat dan jadi pasangan yang sah? Bisa. Ada 2 jalan hijrah. Jalur dijodohin jadi reseller. Si pacar goib ini akhirnya dilamar sama perusahaan gede, ISP resmi. Dia jadi agen penjualannya, statusnya jadi legal, dapat dukungan teknis, tapi ya gitu, nggak bisa bebas lagi. Mau ngasih diskon harus izin mertua, ISP induk. Jalur nikah mandiri, bikin koperasi. Nah, ini yang paling keren. Warga sekampung yang pakai jasanya si pacar goib ini patungan, bikin badan hukum koperasi, terus bareng-bareng ngurus surat nikah, izin ISP sendiri. Dimiliki bareng-bareng, dinikmati bareng-bareng. Ini cara paling elegan buat melegalkan hubungan tanpa kehilangan semangat gotong royong. Kesimpulannya, jadi lanjut atau putus sama si pacar goib ini. Sebagai konsumen setia yang sering jadi korban, saya cuma bisa bilang kita harus jadi konsumen yang paling cerdas. Kenali siapa pacar internetmu. Kalau dia tipe yang goib, sadari resikonya. Jangan pernah lakukan transaksi penting atau kirim data sensitif lewat jaringannya. RT/RW-net ini adalah cerminan dilema bangsa kita. Butuh yang murah, tapi kadang mengorbankan keamanan. Semoga kedepannya makin banyak pacar-pacar goib ini yang mau hijrah ke jalan yang benar, biar kita bisa punya hubungan internet yang murah, setia, kenceng, dan yang paling penting, sah di mata hukum dan gak bikin was-was. Karena putus cinta itu sakit, tapi data pribadi bocor itu lebih sakit lagi, gak ada obatnya. Jadi gimana nasib hubungan kita sama si pacar goib ini? Lanjut dengan segala resikonya atau putus dan siapin mahar buat ngelamar si calon mertua idaman? Jangan dilema tenan. Nah, saya pengen dengar curhatan kalian juga. Coba tulis pengalaman kalian soal internet RT/RW-net di kolom komentar. Kalian tim mana? Tim pacar goib murah meriah atau tim mertua idaman anti was-was? Kita adu argumen dan saling menguatkan di sana. Kalau curhatan saya ini related banget sama perjuangan internet kalian sehari-hari, jangan pelit-pelit pencet tombol like-nya yang kenceng, biar saya tahu kalau penderitaan saya ini nggak sendirian. Dan jangan lupa share video ini ke grup WA keluarga atau komplek. Siapa tahu pacar goib di lingkungan kalian nonton terus dapat hidayah. Kan alhamdulillah. Dan yang paling penting, biar kalian gak ketinggalan sesi gibah berfaedah dan jurus-jurus sakti lainnya, jangan lupa subscribe channel Agus Pratondo dan nyalain loncengnya, biar ada notifikasi pas saya upload video baru. Oke deh cah-cah kabeh, jaga baik-baik hubunganmu, baik hubungan nyata maupun hubungan sama internet. Ingat, putus cinta itu sakit, tapi data pribadi bocor itu lebih sakit lagi, gak ada obatnya. Matur nuwun wis ngrungokke, aku pamit.